kalau lo orientasinya mau nikah karena udah kebentuk umur nih, dengan kondisi yang lo tadi bilang skrodit itu kan bisa jadi istilahnya baru anget-angetnya ini lo udah dipusingkan dengan masalah kredit itu juga. Lah iya, makanya berat dan kondisi gua. Satu, udah biaya finance yang minimalis, supportnya juga. Gua orang sini kayak ngerantau tau gak lo? Orang ngerantau kan mikirin bertahan hidup, mikirin ngirim. Tapi gue di sini, gitu loh. Sementara gue kalau kagak bertahan hidup, jangankan gue bisa balik, hidup di sini gue nggak bisa gitu kan. Ya makanya sih itu yang pernah gue bilang juga. Kayaknya posisi lo kayaknya memang harus lo hijrah deh. Maksudnya kerja jauh gitu. Ya gue pengen, kesempatannya belum ada. Ya enggak, maksudnya apa namanya, kan dari dulu kan pernah tuh kita bahas kan yang kayak lo bilang kalau misalnya Karawang apa segala macam, ya kalaupun emang ada udah. Wah, Kalimantan juga gue hajar asal ini ya proper ya, dalam artian ya maksudnya kalau misalnya jauh-jauh gue Waktunya pas. iya, kalau jauh-jauh UMR juga kan ngapain jauh-jauh gitu ya. Udah gitu UMR sana lagi kecau. Tapi kalau anggaplah UMR Sono nih, kita nggak usah ngomongin detail daerah mana gitu ya. Anggaplah UMR Sono yang bahasanya nih, lo dengan walaupun anggaplah ya sama atau downgrade bahkan, tapi lo bisa memenuhi gimana? Memenuhi? Anggaplah Jogja nih, atau mana kek Klaten kek apa mana, yang istilahnya biaya hidupnya rendah walaupun misalnya UMR-nya rendah juga gitu kan. Enggak, gue sih. Enggak, maksudnya ya? Begini, contoh lah tadi gue udah lihat ada lowongan di Indramayu. Iya. Gue nggak yakin offering ke gue akan proper, karena gini, anggaplah misalnya. Pokoknya UMR sini deh, anggaplah. UMR sini tapi lo di mana tadi? Indramayu. Indramayu, Boleh, tapi take home pay. Jadi, ya anggaplah itu semua oke. Iya, UMR nih di sini take home pay. Tapi di sono gue ada di ini ya, misalnya ada mes, ada makan, ada apa. Susah anjing mas. Ya maksud gue kalau sama-sama juga better gue cari di sini dong, bukan. Ya maksud gue walaupun take home pay tapi nggak dapet mes. Ya berat lah, better di sini gue carinya. Oh. Walaupun anggaplah di sana tuh beda jauh gitu. Anggaplah di sini standar kosan 1 juta, di sana bisa setengahnya atau bahkan lebih. Nih kecuali ada waktu itu gue lupa di mana ya, Purwakarta apa Subang gitu, ada asal grup gak di cover, cuma kecil, misalnya gue offering 7.000 lah, take home pay-nya goceng nih misalnya, atau di bawah goceng misalnya 4.000 atau berapa, gue tetap oke walaupun dengan penawarannya lebih rendah karena gue tahu benefitnya. Nah kalau lu di perusahaan, lo kok amat take home pay-nya dari 7 jadi 5? Ya kan bertahan hidup lu, bayar kos apa segala macam, dibanding perusahaan yang lain offering yang sama gitu loh, karena benefitnya beda. Karena nggak semua perusahaan benefitnya sama aja kayak lu. Orang-orang PHK ngikutin omnibus law, lu enggak ya? Ya kan walaupun offeringnya sama kan lu nggak mau juga kan? Kalau dia ngikutin omnibus law kan banyak lu. Itu masalahnya. Ya entah disadari atau enggak, ya hidup atau pernikahan memang gambling gitu. Sama apa? Gambling. Hidup sama pernikahan. Nggak usah pernikahan, hidup juga gambling, Tommy. Ya iya. Kan gambling maksudnya dalam arti kata segala sesuatu yang kita jalani itu gambling. Ya anggaplah contoh kecilnya kayak gue 13 tahun di SCB, itu kan gambling. Maksudnya gambling dalam arti kata gini, gue lebih memilih gamblingnya itu dalam arti kata aku don't care dengan misalkan oke lah teman seratingan gue udah posisinya tinggi, gajinya tinggi, tapi ya gue juga mau, tapi kalau misalkan posisi gue, gue gambling nggak masalah dah, tapi
alhamdulillah so far so good kan, maksudnya dari segi kondisi yang gua hadapin, dari bini gua hamil, terus anak gua lahir, terus anak gua sakit-sakitan, terus sampai yang ada COVID, terus sampai pada akhirnya gua kena layoff. Ternyata gambling gua itu terbukti, maksudnya terbukti dalam arti kata gua nggak salah untuk menggambling, tetap stay di standar 13 tahun gitu. Iya. Kan gambling itu bukan hanya sekedar lo berani ngambil A atau B, tapi lo harus tahu saat pilihan yang lo ambil itu resikonya sesuai dengan ekspektasi lo Ya, nih gitu. Resikonya gede nih, tapi achievementnya setara nih. Iya, ya anggaplah misalnya, gue pernah bilang kan, kayak gue bilang ke bini gue, kalau ada perusahaan, anggaplah kayak bokap gue mau nerima gue, sekalipun di tengah laut, walaupun misalnya gue job desk nggak kayak bokap gue, tapi di tengah laut, gue akan gambling, walaupun mungkin gambling aja parah gitu, nyawa. Gue baru ingat, dulu gue kurang setuju tuh pernikahan, misalnya kayak umur 25, umur 28, sebelum 30 harus sudah nikah. Karena prinsip gue, menikah itu bukan perkara umur doang. Iya. Kesiapan finansial, mental, banyak hal lah. Maksudnya. Eh, Nah kayaknya sih itu cuma dilihat dari segi ini aja sih kayaknya, kalau misalkan dari segi kalau lo punya keturunan ya terlalu. iya. Tapi makin kesini gue mulai setuju. Kenapa? Karena menikah di bawah 30 bagi pria, atau ya idealnya mungkin di 28-25 gitu. Akhirnya gue setuju karena gue ngeliat dari sisi yang tadi lo bilang, kesehatan, terus banyak hal yang lebih proper menurut gue. Contoh, ketika kita umur segitu, positif negatif, tapi gue melihat positifnya, tidak terlalu banyak pertimbangan atau requirement. Makin muda, makin tidak terlalu banyak. Kenapa? Ini versi gue ya, mungkin bisa salah ya. Ya di masa-masa itu ya gue cuma melihat kemurnian cinta aja. Gue cocok sama dia, gue senang sama dia, that's it. Tinggal gue merasa gue butuh, gue butuh, gue punya modal enggak itu untuk meyakinkan kedua belah pihak, orang tua dan mertua gue dan calon pasangan gue. Positifnya kenapa? Karena atas dasar itu, walaupun gue nggak tahu ya, tapi gue ngerasa dari segi kualitas hormon itu bagus, dari segi umur juga bagus, dan tujuan menikah versi gue dan agama kan salah satunya punya keturunan, itu sesuai dengan petnya gitu, jalannya. Lo menikah mau punya keturunan, ya minim stres, ya lo makin muda, tekanan pekerjaan atau yang lo hadapi, gue rasa nggak stres orang yang udah banyak umur, udah banyak informasi, jadi banyak pertimbangan yang ngerti lo. Jadi contohnya kayak bokap lo aja ya. Iya mungkin, cuman kan maksudnya beda zaman kan, di zaman mereka. Maksud gue untuk secara generalnya kan jangka waktu terbuktinya saat kalau misalnya jangka panjangnya kayak udah saat pensiun masih harus nyekolahin anak, terus mungkin bisa jadi perbedaan pola pikir yang signifikan, kayak lo bilang bokap lo sama lo jauh. Itu juga salah satunya adalah usia produktif kan. Ketika gue sudah tidak lagi di usia produktif dan berpenghasilan, sementara gue masih punya tanggungan, belum lagi masalah anak ini ketika lulus belum juga mendapatkan pekerjaan, gue kan harus mensupport dan mensokong. Iya. Kalau dibilang enggak ya aneh bagi gue. Kan harapan lo anak lo sukses, tapi lo nggak lo sokong gimana gitu kan? Nggak sesuai sama tujuan aja menurut gue, sama perilaku gitu. Dan itu gue juga ngomongin tuh sama temen gue tuh gue yang di rumah temen gue. Ya dia berharap sebagai orang tua di masa mendatang gue nggak menjadi beban untuk anak gue. Ya gue pengen mensupport dia dan dia bisa berdiri sendiri ketika bahkan gue sudah tidak produktif, tapi gue juga nggak mau membebani gitu. Gue rasa ya ideal, terlepas dari kondisi orang macam-macam ya. Mungkin dia tidak bisa menikah di umur yang produktif di 25 atau 28 buat cowok karena banyak yang ditanggung atau sebagainya. Tapi ya maksudnya rekomendasi itu kenapa harus menikah muda kalau tujuannya lu mempunyai kualitas keturunan yang baik, ya salah satunya karena kesehatan gitu. Ya karena dari stres. Gue lupa, kayaknya gue pernah cerita sama lu, kayaknya gue nggak percaya gitu kalau bicara
stres itu bisa mengurangi nafsu untuk seksual segala macem lah. Gue gak percaya tadinya. Maksudnya pada masanya gue masih muda, anjing gue stres nonton bokep aja, ngaceng-ngaceng aja gitu kan. Tapi makin kesini gue ngerasain walaupun gue gak nikah gitu lah, capek, nggak usah nonton bokep, nonton biasa. Kadang gue ngeliat anjing saking capeknya sampai kagak kebuka itu. Ataupun kalau gue paksain nonton kayak nggak ada feel-nya aja. Gitu. Nah akhirnya gue merasa, oh iya bener ya gitu. Bahwa ya kalau tujuannya untuk mempunyai anak gitu ya lu dari feel aja udah nggak ada semangat nih. Makanya kayak gue selalu bilang sama orang-orang yang nanya misalkan, lo nggak nambah lagi Ci? Enggak sih, gue bilang gue nggak ada ekspektasi ke arah sana gitu. Karena gue berpikir gue tuh cuma pengen saat gue pensiun tuh udah gue nggak ya bahasanya mungkin terbebani ya, walaupun itu kurang tepat juga, tapi bahasanya kayak gitulah istilahnya. Saat gue pensiun ya udah gue cuma tinggal, kalau ini ya gue cuma tinggal mempersiapkan kalau misalkan anak gue memang belum usia menikah ya gue cuma tinggal ngebantu buat menikah. Terus itu ya udah gue tinggal ngejalanin hidup gue sama bini gue aja. Walaupun banyak orang yang bilang ya kan rezeki ada aja, ya memang, tapi menurut gue saat kita pensiun kan bisa dibilang udah nggak kayak usia produktif lah ya, maksudnya kita harus puter otak nih gimana caranya untuk minimal diri kita sama bini kita nih bisa bertahan hidup sampai mati gitu kan. Dan bukan berarti saat lu pensiun, anggaplah gue punya anak lagi nih, kan jaraknya anggaplah nih setahun ke depan berarti 38. Berarti pada saat gue usia pensiun 55, anak gue yang nomor 2 baru mau lulus SMA kan gitu, masih ada jangka waktu 4-5 tahun untuk gue kuliah kan. Nggak mungkin masa anak pertama yang kuliah ini enggak, cuma karena gue pensiun kan berarti kan istilahnya gue nggak memprepare itu, walaupun banyak yang bilang ya ini dari sekarang lah. Iya, tapi kan lo tahu sendiri usia lagi biaya pendidikan mahal kayak apa kan. Karena gue dari dulu gue konsennya itu pendidikan, karena dulu waktu masih di SCB kan gue dari kesehatan kan udah di cover kan, jadi gue nggak terlalu pusing untuk mikirin investasi dari segi kesehatan. Jadi gue cuma tinggal mikirin pendidikan aja gitu, karena menurut gue kesehatan dan pendidikan itu utama juga. Iya. Gue juga, dan lumayan mahal gitu. Gue juga sempet ngomong tuh sama Eileen, dan gue juga sempet ngomong sama teman gue yang di Cilengsi. Kan dia emang teman gue Cilengsi baru anaknya 1, terus kedua si Eileen juga. Gue sempet ngomong, gue pengen nambahin. Kalau gue sih sebenarnya bukan sekedar kasihan gak ada temannya segala macam, bukan. Gue tipikal orang karena kondisi gue ya. Gue nggak mau mengharapkan orang lain. Orang lain ini apa? Orang lain itu di luar dari circle keluarga. Keluarga gue itu cuman ayah, ibu, kakak, adik. Ya karena gue nggak punya kakak, gue adik. Ya Ellen gue anggap circle gue karena istrinya adik gue. Nah, gue nggak berharap keluarga gue yang lain mengerti, karena kondisinya yang gue nilai sekarang tidak seperti itu. Nah, ketika si Alif ini sendirian, ya gue nggak tahu lah di masa depan ya, tapi kayaknya yang bisa diandalin itu cuma saudara kandung. Iya. Maksud gue, ya kita nggak tahu lah masa depan gimana, ya kayak gue aja, gue punya Aris gitu, adik dari gue. Tapi ternyata nggak seperti apa yang gue harapkan kan. Apalagi nggak punya, lu mau kemana gitu. Ya mungkin satu saat di masa depan dia tangguh ya. Tapi kan gue juga nggak tahu gitu. Gue merasa kayaknya saudara perlu gitu. Karena yang paling care dibanding semua orang ya saudara, yang paling mungkin ya. Itu kawan gue juga gue udah sampaikan, cuman ya dia juga, gue juga nggak tahu sih nanti dapat rezeki nggak kalau ada nambah anak lagi. Maksud gue ya walaupun gue dulu juga sempat berpikir sepertinya gue orang tua yang tidak bertanggung jawab deh kalau cuman alasannya bikin gue bahagia dengan nambah anak. Iya. Gitu. Tapi tidak mempersiapkan kesempatan dia di masa depan, secara pendidikan, secara apalah pokoknya.
cuma sekedar biar gue senang, kayaknya gue egois gitu. Tapi satu sisi ya memang perlu. Memang gua nggak bisa menapik itu, perlu juga memang istilahnya untuk teman, untuk bertukar pikiran, karena kan nggak bisa dipungkiri kayak lo sama gua kan yang punya adik ya, kalau kayak gua punya abang sama punya adik, walaupun mungkin nggak works banget, tapi menurut gua itu kan ada suatu momen yang kita bisa jadi diskusi gitu kan. Tapi menurut gua ada hal yang jauh lebih penting lagi, ya terlepas yang nggak jauh juga sih karena pengalaman hidup gua gitu kan. Istilahnya kebetulan takdir bokap gua sakit-sakitan terus meninggal muda, yang dimana pada saat dia meninggal itu adik gua masih jauh dari kata mandiri, masih SD bahkan kan. Gua di situ langsung berpikir ya kalaupun memang harus punya adik, jangan kelamaan juga, kejauhan. Karena ya kalau istilah lucu-lucuannya kan, bokap gue juga waktu adik gue masih kecil disangkanya malah bukan bapaknya, kakeknya gitu kan. Itu kan kalau yang lucu-lucuan, tapi kalau yang cara seriusnya kan, ya pada saat pensiun, walaupun terlepas lu udah memaintain atau enggak gitu ya, tapi menurut gue, kalau gue pengennya sih gitu, kayak gue bilang sama Bebek kan, ya memang Beb, tapi kalau Bebek kan kalau yang gue simpulkan dia yang penting punya aja dulu gitu, masalah works atau enggak itu urusan belakangan. Nah, kalau gue nggak bisa, karena menurut gue untuk urusan anak itu kan bukan hanya sekedar punya atau enggak, karena kan itu makhluk hidup ya, yang tiap detik ada pengeluaran gitu loh.